Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra dengan NIM 2020501011108. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pemasaran Petani Buah Pala dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Kelurahan Polara, Kecamatan Wauni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Dari latar belakang dan juga beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian strategi pemasaran petani buah pala dalam meningkatkan pendapatan perspektif ekonomi Islam. Studi kasus Kelurahan Polara, Kecamatan Wauni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Dengan objek penelitian yang dilakukan adalah petani buah pala. Pentingnya penulis mengangkat masalah ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dan menjadi media pembelajaran tumbuhan tambahan untuk pembaca maupun peneliti itu sendiri. Pertama, batasan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkup informasi mengenai perspektif ekonomi syariah. Yang kedua, informasi yang disajikan ialah strategi pemasaran petani buah pala dalam meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus Kecamatan Wauni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran petani buah pala dalam meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Polara, Kecamatan Wauni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menjelaskan tujuan penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran petani buah pala dalam meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Polara, Kecamatan Wauni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Manfaat penelitian. Yang pertama, satu, kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai strategi pemasaran ditinjau dari perspektif Islam untuk pengembangan pemasaran buah pala. Yang kedua, kegunaan praktis. Yang pertama, bagi petani buah pala, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan gambaran dalam meningkatkan pemasaran buah pala dengan perspektif Islam. B, bagi pembaca dan penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemasaran dengan perspektif Islam. Definisi operasional. Yang pertama, menurut Steiner dan Milner mengemukakan strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan strategi perusahaan organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi menurut Hamdan Hanafi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pemasaran adalah kegiatan utama dari sebuah perusahaan dalam memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk dan jasanya kepada konsumen guna mencapai suatu tujuan. Ketiga, konsep strategi pemasaran dalam Islam. Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap perdagangan, termaksud dalam hal ini pemasaran apabila dibandingkan dengan teori kapitalisme dan komunisme. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, strategi pemasaran buah pala ditinjau dari perspektif Islam di Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah oleh Sabiana. Yang kedua, strategi pemasaran dalam Islam, pandangan Islam oleh Karina Odia Julaifa dan Ade Wawan. Yang ketiga, dikit manajemen pemasaran syariah oleh Intan Nur Cahyani. Yang keempat, teori dan praktik pemasaran syariah oleh Purnama. Dan yang kelima, strategi pemasaran Islam dalam meningkatkan penjualan, studi pada Pachman di Amuntai oleh Ahmad Khawalid. Landasan teori. Yang pertama, pemasaran dalam konteks Islam mencakup segala kegiatan yang dilakukan mempromosikan dan mendistribusikan produk dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini meliputi tujuan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menerangkan pentingnya kejujuran dan larangan terhadap penipuan dalam berbisnis. Yang kedua, strategi pemasaran adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam konteks petani buah pala, strategi ini dapat mencakup yang pertama, A, segmentasi pasar, mengidentifikasi kelompok konsumen yang berpotensi untuk membeli buah pala baik di pasar lokal maupun internasional. Yang B, menentukan harga,
memastikan harga yang ditetapkan adil dan kompetitif sesuai dengan prinsip muamalah yang adil. C. Promosi, menggunakan metode promosi yang tidak hanya menarik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti menjaga etika dalam Islam. Alur penelitian yang pertama dengan rumusan masalah, yakni bagaimana strategi pemasaran petani buah pala dalam meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, proses penentuan populasi dan sampel, yakni menggunakan worksheet sampel. Ketiga, proses penelitian dilakukan dengan wawancara yang nantinya akan diolah atau versi datanya agar didapatkan temuan atau hasil penelitian berupa pengaruh variabel independen terhadap dependen. Keempat, setelah mendapatkan hasil penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi serta saran. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif untuk menguji hubungan antar strategi pemasaran dengan peningkatan pendapatan petani buah pala. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berada di lingkup Kelurahan Polara, Kecamatan Woni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan, dengan objek penelitian petani buah pala. Penelitian ini mulai dilaksanakan awal tahun 2025 insya Allah. Populasi dan sampel. Jenis populasi pada penelitian ini merupakan populasi yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya, yaitu petani buah pala. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah sampel non probabilitas, yaitu purposive sampel, di mana peserta diambil berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Keempat, data dan sumber data. Data primer pada penelitian ini adalah hasil dari jawaban wawancara yang diperoleh dari petani buah pala, sedangkan data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kelima, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari strategi pemasaran, yaitu variabel X, sedangkan variabel terikat adalah peningkatan pendapatan perspektif Islam, Y. Keenam, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara dilaksanakan kepada petani buah pala pada Kelurahan Polara. Ketujuh, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.